Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita, ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Pada malam ini saya di live dari rumahnya di Saiful dan di Rosida di Nganjuk. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, kasrotun naumi, utai banyak tidur, iku tumitu bisa membuat mati al-qalba ing hati. Ini masih melanjutkan pada bab wirai. Kanjeng Nabi menyampaikan dalam hadisnya begini: banyak tidur itu bisa menyebabkan hati menjadi mati. Kalau hati itu menjadi mati, maka salah satu yang dulu kita kaji menurut Hasan Basri, maka orang itu akan tidak mudah untuk menerima mauidhah, menerima masukan, menerima petunjuk, menerima kejangan, karena hati menjadi tidak peka. Banyak tidur, ini banyak tidur ini ada nggak nih yang nonton di rumah yang suka banyak tidur? Banyak tidur itu bisa membuat hati kita menjadi mati, sehingga kemudian tidak mudah untuk menerima mauidhah, menerima petunjuk, menerima arahan. Tumitul kalba. Kemudian kata Nabi, selain membuat hati mati, banyak tidur itu juga watu hibah, yang bisa menghilangkan atau mengurangi al-baha yang kecerdasan. Banyak tidur akhirnya nggak pintar, ya, karena nggak banyak waktu untuk belajar. Masa dari santri turu mulai habis subuh sampai duhur sampai asar bangun maghrib, nanti habis isya udah tidur lagi. Kata Nabi, orang yang banyak tidur itu akan mengurangi kecerdasan. Karena itulah maka tidur itu penting untuk merefresh tubuh, karena tubuh juga butuh istirahat, tubuh juga butuh tidur sebagai cara untuk mengistirahatkan aktivitas tubuh. Tetapi kan tidur yang berlebihan itu menjadi tidak baik. Anda kan kalau menurut medis berapa tidur ya? 8 jam ya? 6 jam sampai 8 jam. Kita tidur mestinya kurang dari itu, atau segitulah. Jadi kalau siang tidur itu biasanya kalau santri kan siang mesti tidur sebagai qailullah, kata teman-teman. Sebagian salah mengatakan kalau siang tidur tapi kemudian malam nggak tahajud, itu pada karo sahur tapi nggak poso. Karena itulah tidur siang itu bagus untuk merefresh bagi yang punya kesempatan tidur siang, tetapi malam bangun tahajud. Tidur yang terlalu banyak, lebih dari 8 jam per hari, maka kata Nabi itu bisa membuat hati kita menjadi mati, bisa menghilangkan potensi kecerdasan karena jarang dipakai. Itu satu pesan Nabi, karena itu kurang tidur. Yang kedua, wakasratu dzunubi, yang banyak dosa itu juga bisa bisa membuat mati al-qalba ing hati. Banyak dosa juga bisa membuat hati mati. Jadi yang bisa membuat hati mati itu bisa karena dosa, bisa juga karena banyak tidur. Karena kayaknya banyak tidur itu
sinkron dengan banyak dosa sebagai salah satu penyebab hati mati. Yang sering Ustaz sampaikan, dalam sebuah perjalanan Hasan Basri itu pernah ditanya, kata Hasan Basri, masyarakat suatu ketika suatu masyarakat itu nanya pada Hasan Basri, Syekh, saya ini tiap hari sudah berdoa, kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka pasti akan aku ijabai, tapi saya sudah lama berdoa juga nggak mustajabah, apa yang salah? Kata Hasan Basri, itu sangat mungkin adalah karena hatimu mati. Karena hati mati maka hatimu tidak nyambung pada Allah. Karena hati kita tidak nyambung pada Allah, maka doanya menjadi tidak sampai kepada Allah. Karena doanya nggak sampai pada Allah, kemudian Allah doa itu menjadi tidak terkabulkan. Apa itu kemudian yang bisa menyebabkan hati mati? Salah satunya adalah kalau Hasan Basri banyak dosa. Nabi juga mengatakan begitu. Banyak kasratul dzunub, banyak dosa. Dosa yang paling mudah, yang paling umum biasanya adalah dosa-dosa yang terkait dengan menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga lisan, menjaga update status. Kan itu sejak sering saya sampaikan, marilah kita belajar untuk menjaga ucapan kita dari ngerasani, dari hibah, dari mencaci, dari nyinyir, dari sesuatu yang gak baik. Tidak hanya ucapan tapi juga update status kita. Marilah kita jaga update status kita, jangan sampai update status yang fitnah sifatnya, hibah, atau update status yang penuh kebencian. Nah, karena sesuatu yang seperti itu kemudian berarti akan merupakan sesuatu yang baik dan itu merupakan dosa. Nah, kalau kita sudah sering hibah lewat sosial media, lewat menyebarkan kebencian, menyebarkan fitnah, yang itu merupakan dosa, maka itu akan bisa menyebabkan hati kita menjadi mati. Kalau sudah mati, maka kemudian hati kita menjadi tidak lembut, tidak bisa menerima mau'idhah dan seterusnya. Nah, banyak tidur bisa membuat hati kita mati, banyak dosa juga membuat hati mati. Waturisu, dan akan melahirkan, mewariskan, kata Nabi, banyak dosa tadi, satu bisa menyebabkan hati menjadi mati, yang kedua bisa mewariskan anadama, nadam itu penyesalan. Jadi banyaknya dosa maka akan membuat penyesalan. Sama dengan banyak tidur juga akan bisa membuat kita menyesal. Kalau kita mahasiswa karena merasa kuliahnya udah selesai, tinggal ngerjakan skripsi, kemudian turu tiba-tiba udah 1 semester skripsinya belum tambah apapun. Yang kita sering sampaikan itu kan skripsi, tesis, disertasi itu kan tidak sama dengan rumput. Kalau rumput itu dibiarkan, dia akan panjang sendiri. Rumput itu dibiarkan akan tambah sendiri. Tapi kalau skripsi dibiarkan dan ditambah, ya dia tidak akan tambah. Disertasi kalau dibiarkan juga nggak akan tambah. Karena itu harus dikerjakan. Kalau kita tidur sehari juga lah, Anda bisa bayangkan, sehari itu kan cepet banget toh. Kadang kalau kita di pondok, kita habis subuh ngaji itu tiba-tiba habis ngaji udah tinggal sebentar udah 6:30, udah jam 7.30, udah jam 7. Kalau kemudian habis duka tidur mulai duhur nanti makan siang ngantuk lagi, nanti malam begitu, tiba-tiba sehari itu tanpa terasa kemudian kita belum melakukan apapun. Nanti tiba-tiba kita sudah dikontak oleh dosen pembimbing, waktunya deadline, sudah 1 semester, terus bayar SPP lagi, ternyata belum apa. Banyak tidur, banyak dosa itu akan melahirkan an-nadab, penyesalan. Ya Ali, hadis yang berikutnya, man sapane wong an'ama, yang memberikan nikmat sapa Allah alaihi ngatasin man fasyakara, kemudian dia mau bersyukur. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang oleh Allah diberikan nikmat kemudian
dia mau bersyukur, wabtalahu, kemudian Allah itu memberikan ujian, fasobaro, kemudian sabar ketika mendapatkan musibah, bencana. Tapi perlu juga diingat ya, ibtala, bencana, ujian itu tidak hanya berupa sesuatu yang nggak enak. Kita ini ada musim pandemi, kita lagi prihatin karena pandemi COVID. Ini musibah, sesuatu yang nggak mengenakan kita, itu ujian, ibtala, baliyah, bencana. Itu ya, tetapi kita harus ingat bencana, ujian Allah itu bukan hanya sesuatu yang nggak enak. Bisa juga Allah itu menguji kita dengan sesuatu yang enak. Kalau kita masih ingat ayat Al-Quran terkait dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya. Dia itu selain kaya juga menjadi raja yang luar biasa, yang di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Sulaiman itu pernah berdoa pada Tuhan agar dia dikasih kerajaan, kekuasaan yang kekuasaan itu tidak pernah diberikan Allah kepada yang lain, hanya spesialis Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman mendapatkan kekayaan yang luar biasa, ketika Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa tadi, ada sesuatu yang kemudian dikutip oleh Al-Quran dari statement Sulaiman. Beliau mengatakan, hadza min fadli Rabbi, bahwa apapun yang dia punya, yaitu kekayaan, kekuasaan yang diberikan Allah pada dia, itu min fadli Rabbi, itu adalah anugerah Allah. Nah, kalimat kemudian adalah liya beluani. Nah, balia, dari kata balia. Jadi kekayaan tadi kata Nabi Sulaiman adalah liya beluani, untuk menguji aku. Artinya ujian itu bukan hanya derita, ujian itu bukan suatu yang hanya sengsara, ujian itu bukan suatu yang tidak mengenakan. Kadang nikmat, ketika Anda dikasih pasangan hidup yang ganteng, bisa juga ujian. Dikasih istri yang cantik, bisa juga itu ujian, bukan nikmat. Ketika dikasih jabatan, itu juga ujian. Nabi Sulaiman mengatakan kekayaan dan jabatan itu min fadli rabbi liyabluwani, untuk menguji aku, au ashkur au akfur, apakah aku bisa bersyukur atau kufur. Artinya kita diingatkan bahwa ujian itu bukan hanya sesuatu yang gak enak, bisa juga ujian itu merupakan sesuatu yang menurut kita enak, yang menyenangkan. Jadi lapar itu ujian, tapi kenyang juga mungkin ujian. Sehat itu mungkin juga ujian, bukan sekedar kita sakit itu ujian mungkin ya, tapi sehat juga belum tentu itu nikmat, bisa juga ujian. Nah, ketika hati Nabi mengatakan ketika kita diuji, baik dengan ujian yang gak enak maupun ujian yang enak, fasobaro, kemudian kita sabar. Artinya kalau gak enak itu berarti kita sabar. Sabar itu artinya kalau kita belajar tasawuf, sabar itu kita tidak ngersulo, gak ngerutu, gak mengeluh. Kadang kan kita ada toh loro untu sambatnya gak karu-karuan. Katanya loro untu itu sakit yang tetangga gak nyambangi, tapi padahal sakitnya luar biasa. Kita sabar itu artinya gak mengeluh. Kemudian biasanya santri nanya, sebetulnya orang sabar itu benar-benar gak boleh mengeluh atau gimana? Kalau kita belajar Ihya, kata Ghazali, sabar itu sebetulnya boleh juga mengeluh, tapi pastikan ngeluhnya itu hanya pada orang-orang yang kita percaya bisa membantu kita. Jadi sabar itu bukan kok ngeluhin di sosial media, loro titik. Sekarang kan ada kecenderungan anaknya loro, anaknya sakit, bukan kemudian dicarikan obat, langsung update status. Anak opo update status. Yang itu kalau kita, kata Ghazali, sabar itu tidak mengeluh, benar. Tapi andaikan pun mengeluh itu sebetulnya juga gak salah, karena manusiawi juga. Tetapi Ghazali ngajarkan kita, kalau kita harus mengeluh, maka ngeluhlah kepada orang yang tidak semua orang, tapi pada orang-orang tertentu yang diyakini bisa membantu kita. Kalau bapak-bapak kemudian enak masalah, ngeluh nih pos kapleng sama teman-temannya,
ibu-ibu keluhkan rumah tangganya nih pertemuan PKK, pertemuan apa, enggak. Pastikan ngeluh kita itu hanya pada orang tertentu yang kita yakini. Lebih bagus lagi kata Ghazali, ngeluhnya itu hanya kepada Allah SWT. Kalau kita punya masalah, maka menangislah malam hari kepada Allah, bukan kepada semua orang, apalagi di sosial media. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang mendapatkan ujian, sesuatu yang kebetulan mungkin berupa yang gak enak, kemudian dia sabar, dia menerima dengan legowo dan hanya madul pada orang-orang tertentu atau hanya pada Allah SWT. Kemudian wasa'a, wa'asa'a, dan kemudian ketika dia jatuh pada sesuatu yang gak baik, sesuatu yang buruk, fastaghfaro, kemudian dia istighfar. Ada 3 ya. 1, ketika jatuh pada perilaku yang gak baik, dia istighfar. Ketika dia dapat ujian, dia sabar. Kemudian ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Ingat, dapat nikmat bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Ketika jatuh dalam dosa, dia segera tobat dan istighfar. Dakhala, katakan Nabi, maka akan dipersilahkan masuk seorang tadi al-jannata, ing dalem swarga, fi min ayyi babin, dari pintu manapun sa'a yang menghendaki, dari bermacam pintu di surga yang mulai tingkatan 1 sampai 8. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang ketika dapat nikmat mau bersyukur itu artinya menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah SWT. Jadi syukur itu kan ada, kalau secara lisan kita ngomong alhamdulillah, sebagai tanda terima kasih kita pada Allah, tapi bukan sekedar alhamdulillah. Syukur itu salah satunya adalah selain alhamdulillah, kita menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada sesuatu yang sesuai dengan ajaran Allah. Kalau kita dapat dari tambahan rezeki, kemudian kita sedekah. Kalau kita dapat tambahan sesuatu yang nikmat, kita bantu orang, kita gunakan harta kita kepada sesuatu yang benar, itu bersyukur. Selain alhamdulillah, kita menggunakan harta sesuai dengan distribusi yang benar, itu bersyukur. Maka siapapun yang bersyukur ketika dapat nikmat, siapapun yang bersabar ketika dapat musibah, dan dia segera bertobat dan istighfar ketika jatuh dalam dosa, maka katakan Nabi, orang itu akan dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun dia mau. Jadi kita kan ada orang yang hanya di surga itu kan ada pintu untuk sholat. Orang yang biasa sholat duha, itu ada pintu duha. Ada yang biasa sholat malam, ada pintu untuk sholat malam. Ada yang biasa sedekah, pintu sedekah. Nah, orang yang ini tidak hanya lewat sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu duha, sholat malam, enggak, tapi dari manapun pintu yang dia suka. Itu karomahnya orang yang bersyukur, orang bersabar, orang yang biasa membaca istighfar. Karena itulah sering yang saya sampaikan, marilah kita belajar membiasakan diri baca istighfar paling enggak 100 kali setiap habis sholat. Buat tasbih. Jadi kemana-mana, untuk memudahkan hitungan, silakan buat tasbih. Bukan katanya sebagian orang buat tasbih kan boleh, ya silakan aja, waktu sarana. Tasbih itu kan hanya sarana aja, sarana menghitung, untuk memudahkan kita menghitung. Padahal kalau kita kayak kalkulator itulah untuk memudahkan hitungan di dalam kebutuhan matematis kita. Nah, silakan setiap habis sholat istighfar. Kalau Ustaz sering nyampaikan, paling enggak istighfar 100 kali setiap habis sholat. Yang kedua, baca sholawat 100 kali. Itu yang penting. Orang yang biasa itu dakhala jannah min ayyi babin sa'a, dipersilakan masuk surga dari manapun pintu yang dia suka. Oke, kita lanjutkan. Ya Ali, la tafroh, jangan lupa diri. La tafroh itu artinya jangan senang yang kemudian menjadi lupa diri, terlalu senang sehingga menjadi lupa diri. La tafroh, jangan lupa diri sapa sira. Innallaha, pasti Allah iku la yuhibbu, tidak senang sapa Allah al-farihin, orang yang senang sampai lupa diri. Wa alaika lan tepono ing atase sira bil husni, dengan prihatin. Artinya kita diajarkan untuk imbang antara prihatin dan senang. Kalau dalam tasawuf itu ada
namanya positif dan ada negatif. Ada aspek-aspek yang positif kita penting, tapi kita juga harus tahu ada aspek-aspek yang lain, sehingga kita imbang antara dua sisi. Kalau di agama lain masih ingat ada yin dan yang, kita harus imbang antara dua-duanya itu, antara prihatin dan antara diri karena kesenangan. Fa'innallaha, kenapa kita harus biasa prihatin atau kita harus imbang? Karena dengan prihatin pada satu sisi itu kita menjadi lebih waspada. Jadi kalau orang itu terlalu senang biasanya menjadi tidak waspada. Sebaliknya kita juga nggak boleh terlalu sedih karena itu akan merusakkan. Nah, kita harus imbang antara hazan dan faroh. Ya Ali, mamin yaumin, orang saking hari jaditin kang baru. Tidak ada setiap hari yang baru. Illa wa yakulu, kecuali ngucap apa yaum. Jadi setiap hari, setiap pergantian hari, maka hari itu akan memanggil kita. Ya ibnu Adam, hai anak Adam, ana yaumun jadidun. Ini sekarang hari yang Sabtu. Nah, maka besok hari Ahad. Begitu masuk hari Ahad, maka hari Ahad yang berbeda dengan hari Sabtu itu akan mengatakan dari para manusia, ana yaumun jadidun, saya adalah hari yang baru. Wa ala amalikalan, kepada amalmu syahidun, aku akan menyaksikan. Jadi artinya setiap hari kita itu dipanggil oleh hari yang baru untuk membuat amal-amal baru yang itu akan dipersaksikan oleh baru. Kita kan masih ingat kalau kita belajar tasawuf dalam akhlak ibadah, kita diajarkan kalau kita itu sholat, misalnya kita sholat isya nih, barusan tadi ya sholat isya. Sholat isya itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, kita diajarkan antara sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyah, sholat isya dan sholat ba'diyah itu disarankan untuk pindah tempat. Misalnya sholat sunnah qobliyahnya di sini, sholat isyanya di situ jamaah, sholat ba'diyahnya di sini. Kenapa harus pindah tempat? Karena tempat-tempat yang kita tempati itu akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan nanti di akhirat. Dengan banyaknya saksi, maka kita akan punya banyak pendukung ketika di hari pembalasan, di hari perhitungan itu. Sehingga karena itu juga kan akhirnya kita juga paham ketika Kanjeng Nabi mengajarkan, misalnya dalam madzhab itu diajarkan kalau kita berangkat ke masjid maka disarankan kalau berangkat dan pulangnya berbeda. Jadi berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat sini. Ke kampus berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat sini. Kenapa berbeda? Agar tempat yang kita lewati itu menjadi saksi atas amal baik yang kita lakukan. Hari ini juga begitu. Setiap hari yang baru tadi senantiasa menyampaikan ke kita, mana amal barumu, aku yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Karena itulah mari kita belajar bahwa setiap hari ada hal baru yang kita lakukan. Kalau kita lagi buat skripsi, setiap hari ada tambahan statement yang kita ketik. Kalau Anda yang lagi buat disertasi, setiap hari ada tambahan halaman yang kita buat. Jadi kok ini halaman terakhir sudah berapa waktu yang lalu, marah-marah wis ganti semester, ganti tahun. Kalau Anda aktivis sosmed, setiap hari ada update status yang baik yang kita tulis, sehingga setiap hari itu ada sesuatu yang berbeda. Itulah amal kita. Nah, di sini dikatakan Kanjeng Nabi, setiap pergantian jam, setiap pergantian waktu, setiap pergantian hari, maka hari yang baru tadi akan menanyakan, mana amalmu yang baru? Aku akan sebagai saksinya di hadapan Allah. Setiap saat kita akan ditanya, mana aktivitas barumu? Mereka akan menjadi saksi. Fa'anduru, moko akan memperhatikan sapa ingsun madza ing sesuatu taf'alu yang kau lakukan. Kata hari tadi, mana hari ibadahmu yang baru, mana amalmu yang baru.
saya akan menjadi saksinya. Angguru madza taf'alun, saya akan menjadi saksi, saya akan memperhatikan apa yang baru yang Anda lakukan. Intinya adalah marilah kita setiap hari melakukan hal baru, menambah hal baru, menambah amal baru, dan seterusnya. Dan jangan sampai kemudian hari sudah berubah, hari sudah berganti, tapi amal kita tidak ada yang baru. Maka kalau itu yang terjadi, nanti khosir, kita akan menyesal dan kita akan getun. Malah kita setiap hari nambah amal baru, setiap saat menambah sesuatu yang baru. Kalau kemudian kita jatuh pada dosa, maka marilah kita belajar untuk segera istighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua itu kemudian membuat hati kita tidak mati tetapi tetap hidup untuk senantiasa berubah, berkembang, semakin baik dan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian kita akhiri pengajian malam ini, semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan besok sore, insyaallah. Setelah ini nanti yang di rumah bisa mengikuti, insyaallah jam 9 mungkin kita akan live pengajian di dalam rangka wisuda di Yayasan Darul Ulum di Nganjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.